Kisah dibuka dengan diperlihatkan kilasan ingatan yang menghantui Borny. Setelah Borny mengetahui nama aslinya David Webb, hal itu justru membawa pria itu menemukan ingatan-ingatan baru yang malah semakin mengusik menghantui pikirannya. Namun yang pastinya saat terjaga dengan kenyataan berada di sebuah pan bersama sekelompok petarung jalanan lainnya. Kisah akan berfokus dengan Borny yang berada di Yunani perbatasan Albania. Seperti yang kita tahu, Borny hidup berpindah-pindah tempat hanya untuk menghindari masalah dengan orang-orang yang terkait dengan masa lalunya. Berbeda waktu di India menjalani berdua dengan Mary, sekarang Borny harus sendirian dengan menjadi petarung liar di jalanan. Dan saat peluit berbunyi, tak mengherankan sebagai mantan Treadstone ia bisa melakukan hal itu. Berikutnya saya akan ajak kalian ke Islandia. Masih ingatkan dengan wanita mantan cyber Treadstone yang bernama Nikki? Nikki mendatangi sebuah tempat komunitas cyber ilegal. Kemudian ia mulai mengaktifkan dan membuka sebuah file. Di waktu yang sama di markas CIA Virginia, kita kenalkan nama petinggi CIA yang baru menggantikan What About yang bernama Heather Lee. Heather mendapat laporan bahwa ada yang meretas sistem keamanan data penting CIA. Yang tak lain itu dilakukan oleh Nikki. Terlihat Nikki mengakses file rahasia CIA yang berisi program rahasia yang tidak asing lagi kita lihat. Dengan cepat Nikki menyalin semua data tersebut. Dan di waktu yang sama juga tim cyber CIA berusaha menghentikan server peretasan itu. Nikki tampak terkejut. Sepertinya ia menemukan sebuah rahasia baru setelah ia mendapati profil seseorang dari file rahasia tersebut. Tim cyber CIA terlihat panik. Mereka kesulitan tak mampu menghentikan server yang dijalankan oleh Nikki. Diakui Nikki sebagai mantan cyber, jelas keahliannya dalam komputer tidak diragukan lagi. Namun tim cyber CIA dengan peralatan canggih tidak kekurangan cara. Mereka mematikan listrik di tempat itu dari jarak jauh. Nikki tahu betul kalau ia sedang dilacak, maka sebelum pergi ia melenyapkan sidik jari. Masih di wilayah yang sama, di tempat berbeda, Direktur CIA mendapat kabar dari kaki tangannya tentang kejadian peretasan. Lee says it must be someone with a deep. Berikutnya beralih ke Heather, kita sebut saja Lee ya, yang dalam pemeriksaannya akhirnya menemukan pelaku peretasan itu. Maka ia pun melaporkan ke para petinggi CIA, yang tidak lain adalah Nikki, mantan cyber yang berkaitan dengan Borny. Lee juga mengatakan file yang sempat diretas adalah dari program Treadstone dan Iron Hand. Dan saat ini tim mereka sedang memburu Nikki yang diketahui berada di Yunani. Singkatnya, direktur pun menugaskan kasus tersebut kepada Lee dengan hak wewenang penuh. Yes, sir. Thank you. Singkat kisah beralih ke Italia, direktur rupanya menghubungi seorang aset di sana dan memerintahkan agar memburu Borny seperti yang kita tahu untuk menghilangkan jejak terbongkarnya kejahatan karena dipastikan Nikki ada kaitannya dengan Borny. Kita kembali lagi ke Borny yang masih di profesinya. Kali ini akan bertanding kembali. Terlihat Borny kena pukulan dengan mudah. Hal itu bukan karena musuh yang tangguh, tetapi karena Borny terbawa suasana dari ingatan yang masih menghantuinya. Namun tiba-tiba saja setelah melihat sosok Nikki, Borny mendapati pesan pertemuan dari Nikki. Singkatnya, Nikki sudah menunggu di tempat yang direncanakan. Nikki sengaja memilih tempat keramaian agar keberadaannya di tengah masa yang kebetulan berdemo sulit terlacak. Di waktu yang sama, tim cyber sudah memantau bersiap di lokasi. Tentu saja aset yang ditugaskan juga bersiap di sana. Pengunjuk rasa yang berdemo semakin memanas dan membuat tim CIA kesulitan mencari target, dan hal itu menguntungkan Borny yang akhirnya bisa menemukan Nikki. Dalam pertemuan itu, Nikki menceritakan bahwa setelah Treadstone Black Bear ada program baru yang bernama Iron Hand. Dan poin penting yang disampaikan Nikki adalah bahwa ayah Borny ternyata bagian dari pendiri program Treadstone tersebut.
But you don't know the truth about what they... Borny menyadari mereka sudah ketahuan. Tim Chia mulai memburu mereka. Agar mengalihkan perhatian, maka mereka pun berpencar. Satu persatu Borny menyingkirkan mereka. Dan kita ketahui Borny hanya melumpuhkan saja tanpa membunuh, karena Borny setiap melakukan aksinya hanya akan membunuh yang dianggap paling berbahaya, mengancam saja. Nikki harus berusaha terus berlari agar tidak tertangkap. Borny menyadari Nikki sudah terpojok, maka ia pun Borny akhirnya berhasil membawa Nikki. Kemudian melalui kamera satelit, Lee memandu mengarahkan aset tersebut. Sebagai seorang mantan Stone yang memang dilatih ahli dalam perencanaan melarikan diri dalam situasi apapun, sehingga semua tim dan aset kesulitan untuk memburu. Hingga di titik ini, akhirnya aset yang terletih ini pun memilih berada di tempat ketinggian yang tentu saja akan menggunakan senapannya. Dilatih tanpa empati dan hanya menjalankan protokol tanpa bertanya, sehingga aset ini menembaki tim Chia yang menghalangi jalannya. Sambil dipandu oleh Lee, detik-detik mundur sudah berjalan, sehingga inilah yang terjadi. Menyadari ia tak selamat, maka Nikki melemparkan sebuah kunci itu kepada Borny. Setelah peristiwa itu, Borny berhasil lolos dan di markas Lee mempertanyakan seorang aset yang diperintahkan direktur ini. It suggested a connection. Karena telah menembak mati yang harusnya hanya melumpuhkan untuk ditangkap. Alih-alih Lee percaya dengan alasan direktur, malah membuat wanita ini mulai berpikir bahwa ada yang tidak beres dengan atasannya. Lee mulai mencurigai direktur tersebut. Singkatnya, Borny melalui petunjuk dari kunci yang menuntun akhirnya mendapatkan flash disk yang berisi file program rahasia tersebut, lengkap dengan jurnal catatan yang ditinggalkan Nikki bersama semua informasi. Maka hal itu juga tentu membawa Borny mendapatkan kilasan ingatan baru kembali. Now, the founder and chairman of... Kisah kemudian beralih pada sebuah acara penyambutan yang diadakan oleh sebuah perusahaan teknologi yang bernama Deep Dream. Pemimpin Deep Dream ini bernama Iron Color. Dalam sambutannya, Iron mengumumkan peluncuran platform baru, sebuah aplikasi digital, di mana aplikasi itu berfungsi untuk menjaga kerahasiaan privasi pribadi setiap orang, tanpa ada satupun orang lain yang mengetahui. Singkatnya, aplikasi itu semacam bank, wadah untuk menampung semua rahasia pribadi tanpa ada yang mengawasi. Selesai dengan acara, Iron rupanya bertemu dengan Direktur Chia. Dalam pertemuan itu, Direktur meminta kerjasama agar menggunakan aplikasinya Iron tersebut untuk melindungi program Chia. Singkatnya, Direktur ingin agar Iron mengubah aplikasi rahasia itu menjadi bisa diakses oleh mereka, pihak Chia, selain dari para penggunanya. Tentu saja hal itu menyinggung dari tujuan Iron, sehingga ketika Iron menolak, Direktur pun mengancamnya dengan mengaitkan dana-dana kerjasama yang sudah berjalan. You're sure as hell accountable for that. Lee terlihat meneliti program yang dicurigai terkait direktur tersebut. Di situ ia menemukan nama seorang dokter yang berkaitan dengan Borny. Mengikuti petunjuk dari Nikki, maka Borny memulai penelusurannya, yaitu menemui teman Nikki yang juga seorang cyber peretas. Maka melalui server Nikki yang diaktifkan, akhirnya kedua kalinya server utama Chia diretas kembali. Lee yang mengetahui itu ulah Borny dan mendapati sumber lokasi berada di Jerman, maka segera mengirim timnya ke sana. What if he's not coming for us? Lagi-lagi di sini Lee mempertanyakan keraguannya bahwa Borny bukan seperti yang dituduhkan, yang ingin mencuri data rahasia untuk dijual. Tujuan Borny bukanlah karena uang, tetapi sesuatu tentang dirinya yang ingin diketahui. I've done something. Di saat Borny sudah mendapatkan poin penting dari isi file itu, seperti biasa Borny mendapatkan kilasan balik tentang dirinya yang menyaksikan ayahnya tewas dan tiba-tiba saja ia terjaga karena diserang.
Dari kendali jarak jauh melalui server ponsel, akhirnya komputer itu pun dimatikan. Lalu melalui ponsel itu Lee menghubungi Borny. Borny menyadari ia sedang diburu dan panggilan telepon itu hanya untuk mengecohnya. Maka ia pun segera pergi. Berkaitan dengan Borny, maka didapatlah bernama Smith di London yang bertugas menjalankan pengawasan Treadstone. Direktur pun memerintahkan agar aset yang berada di sana untuk bersiap karena diyakini Borny pasti menemui Smith. Akan tetapi, lagi-lagi Lee dengan tegas membantah. Lee mengatakan bahwa suatu kesalahan dengan membunuh Borny. Alasan Lee adalah ia sudah mempelajari Borny. Dari penelitiannya bahwa Borny selama ini selalu menghilang menghindari masalah. Tidak pernah ada tim yang terbunuh ketika bertemu Borny. Dan hasil psikologis Borny adalah seorang patriot yang cinta tanah air. Kesimpulan Lee adalah ingin mengajak Borny kembali ke satuan tim, meminta satu kesempatan saja, dan apabila gagal maka siap membunuh Borny. Permintaan itu disetujui petinggi CIA. Saat berada di dalam perjalanan menuju London, Borny mendapati sebuah berita dari sebuah website di ponselnya. Di situ Borny mengamati pemimpin cyber CIA yang baru yang tak lain adalah Lee. Perhatian Borny tertuju pada moto wanita itu yang berkesan cinta tanah air sama dengan dirinya. Di sisi lain, direktur tetap memerintahkan asetnya untuk tetap memburu Borny, tetapi bekerja bersama tim Lee dengan tidak membunuh Borny. Make sure you're ready. Kemudian ia juga mendapat kabar bahwa Iron akan merencanakan sesuatu di Pegas terkait aplikasinya. Yes. This is Singkatnya, Borny sudah berada di London, maka ia pun mengajak pertemuan di suatu tempat yang saat bersamaan itu juga terpantau oleh tim CIA. Seperti biasa, Borny selalu waspada, ia mengamati dulu situasi, sementara Lee yang sudah bersiap dengan timnya dan aset juga berada di situ. We'll trail Smith the whole way. As soon as we get eyes. Dengan wajah jahatnya, aset itu pun mulai beraksi. Semuanya dalam pantauan tim CIA, namun aset malah membuang pelacak posisinya. no sign of Bourne. Dan seperti kita ketahui, dia terus menembaki siapa saja yang menghalangi. Lee kehilangan kontak dengan timnya dan juga dengan aset. Direktur pura-pura tidak mengetahui, namun Lee menyadari ada yang tidak beres direncanakan direktur dengan si aset tersebut. Maka Lee segera terjun ke lapangan. Aset diperintahkan akan membunuh Borny dengan Smith sebagai umpan. Dengan cerdiknya Borny menyalakan alarm kebakaran sehingga orang-orang berhamburan. Maka Borny berhasil mendapatkan Smith. Why are you taking me? Borny belum menyadari ada penyadap yang terpasang pada Smith. Richard Webb. Borny terus memaksanya memberikan kebenaran tentang ayahnya sebelum tim CIA berdatangan. Akhirnya Borny mengetahui suatu kebenaran bahwa ayahnya tidak tewas kecelakaan, tapi dibunuh oleh orang Treadstone karena ayah Borny tidak mengizinkan menghalangi mereka untuk merekrut Borny, menjadikannya seorang aset. Maka mereka membunuh ayahnya dan tiba-tiba saja sebagai seorang Treadstone, tentu regenerasi dan rasa sakit tidak seberapa sehingga Borny perlahan pergi dari tempat itu. Now that he knows what we did, Singkatnya, Borny bisa mendengar percakapan direktur dengan aset melalui penyadap yang Borny ambil dari Smith. Di percakapan itu, direktur menyuruh aset untuk membunuh Lee yang sudah mengetahui rencana mereka. Karena hal itu, sehingga Borny akhirnya Singkatnya, Lee mengetahui rencana jahat direktur dan Lee mengatakan kebenaran bahwa Iron Hand adalah program pengawasan untuk mengawasi Treadstone. Untuk melengkapi Iron Hand, maka direktur mengajak Iron bekerja sama agar bisa menggunakan aplikasinya untuk mengawasi Treadstone. Singkatnya, Lee memberitahukan keberadaan direktur di Pegas dan melalui ponsel sebagai alat kendali jarak jauh yang berguna untuk Borny nantinya agar bisa mendapatkan direktur.
Di Pegas, Nevada, Direktur Dawei sudah bersiap menghadiri pertemuan dengan Iron di depan publik. Have the Iraqis' prints on it. Sementara itu, Borny yang dibantu Lee dengan sistem cyber kendali jarak jauh melalui ponsel yang ada bersamanya sehingga dengan mudah lolos melewati pemeriksaan bandara. Sebenarnya petugas itu ragu dengan Borny, cuma karena lebih percaya sistem komputernya daripada intuisi, sehingga Welcome home, sir. singkatnya melalui bantuan Lee, kini Borny menyusup dengan menyamar menjadi petugas di acara itu. Saat bersamaan, Aset juga menyusup menyamar masuk ke dalam dan menempatkan dirinya berada di atas untuk posisi tembak. Oh, sure, man. By all. Iron yang menyadari ia dalam bahaya maka bergegas memulai pernyataan. Di saat Iron mulai membongkar kejahatan direktur yang memanfaatkan aplikasinya, a guilty secret, and dan di saat itu juga intuisi Borny spontan akhirnya membuat tembakan Aset berhasil teralihkan. Sehingga peluru meleset dari organ vital. Semua orang berhamburan, direktur memperketat pengawalannya. Melalui pelacak, Borny berusaha mendapati direktur, dan Aset tak dapat bergerak leluasa karena keberadaannya diketahui polisi lokal sebagai penembak Iron. Dengan keahliannya, Borny berhasil membuat para penjaga direktur terpisah berhamburan. Kemudian dengan cerdik merusak lift sehingga tidak ada orang yang bisa mengikutinya. Dan akhirnya tibalah Borny di tujuannya. Direktur Dawei juga menceritakan kebenaran tentang Borny saat aktif bertugas. Graham didn't have what it takes to make it. Yang telah banyak melakukan misi pembunuhan. Hal itu membuat Borny marah. Direktur yang mengetahui Borny amnesia maka mencoba mengacaukan pikirannya, sehingga membuat Borny melemah dan tiba-tiba saja sebelum pergi, Borny mengambil pistol Lee agar Lee tidak dituduh telah membunuh atasannya. Masalah sudah selesai, tinggal membalaskan atas kematian Nikki, maka Borny mengejar Aset. Dan kejar-kejaran pun terjadi. Menghindari copyright, adegan mimin persingkat. Setelah mobil terguling, mereka yang sama-sama Aset tentunya berfisik kuat sehingga berlari menghindari kejaran polisi hingga tiba di dalam terowongan. Dan hal ini pun tak terhindarkan. Singkatnya, Borny yang hampir kewalahan akhirnya berhasil membalikkan keadaan. Singkat cerita, Iron yang selamat kini memberitahukan ke publik tentang kebusukan oknum CIA yang menyalahgunakan programnya. Dan Lee seperti permintaannya pada atasannya sebelumnya yang yakin akan berhasil membawa Borny kembali ke tim itu pun disetujui atasannya. Maka setelah menyampaikan permintaannya itu sesuai janji waktu di London, mereka pun bertemu. Lee menyampaikan permintaannya dengan setulus hati dan sangat yakin agar Borny kembali ke tim. Kemudian mereka pun berpisah. I know you've always been a patriot. Come back in. Dan saat kembali ke mobil, sama seperti Landy yang diawasi dipantau Borny dari kejauhan, maka hal itu pun yang terjadi pada Lee. Maka sudah dipastikan Borny tidak akan kembali ke tim CIA lagi. Dan kisah pun berakhir. Sampai jumpa di alur cerita selanjutnya.